Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadratal muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para asatid, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan seluruh jamaah yang insya Allah semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Wabil khusus pagi hari ini Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman. Allah bimbing kita untuk hadir ke masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kita bisa menunaikan sholat qobliyah subuh, kemudian subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan dengan kegiatan kuliah subuh. Alhamdulillah, ini semua anugerah yang luar biasa. Dunia seisinya ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan anugerah yang Allah berikan pagi hari ini. Oleh karenanya, mari kita syukuri dan mari kita jaga keikhlasan kita. Jadi luar biasa kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah yang membangunkan, Allah yang memberi kesehatan, Allah yang memberi semuanya, tapi Allah juga yang memberikan pahalanya. Alhamdulillah. Selanjutnya selawat dan iring salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh pengikutnya. Insya Allah kita yang hadir di sini adalah pengikut setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengingatkan diri pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu terkait dengan nasihat para ulama ya tentang hal-hal yang akan merusak hati kita atau faktor-faktor perusak hati kita. Sudah sering kita bahas ya terkait dengan obat hati atau tombol hati. Obat atau tombol itu berarti untuk hati yang sudah sakit atau tidak sehat. Kegiatan mengobati ini kadang bisa berhasil dan kadang banyak yang gagal juga. Maka alangkah baiknya yang kita lakukan itu adalah pencegahan, preventif. Bagaimana hati kita tidak sampai pada sakit atau sakit yang serius. Maka yang harus kita jaga, kita hindari adalah hal-hal yang akan merusaknya. Dalam pepatah Arab atau kata-kata mutiara bahasa Arab itu dikatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga atau preventif ya, itu jauh lebih baik daripada mengobati. Ya. Tindakan preventif, ya, hati-hati, waspada, menjaga, itu jauh lebih baik daripada mengobati. Ya. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita semua terkait dengan hati dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat terkenal. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika segumpal daging ini baik, sehat, maka akan baik, sehat seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika segumpal daging ini rusak, sakit, maka akan rusak dan sakit sekujur tubuh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Dan para ulama menafsiri hadis ini ya dengan dua sudut pandang pengertian, bahwa yang dimaksud segumpal daging ini dari sudut pandang fisik dia adalah jantung kita. Jantung yang tidak berhenti bekerja. Ya, walaupun kita tidur, mengalirkan darah sekujur tubuh, mengirim nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya.
Sehingga ini adalah organ paling vital dalam tubuh kita. Jika jantung ini sehat, normal, maka akan sehat dan normal sekujur tubuh. Sebaliknya, jika jantung ini bermasalah, tersumbat, pembengkakan, dan lain sebagainya, maka akan menjadi masalah yang tidak ringan bagi tubuh kita. Maka berbagai macam usaha, nasihat, resep dilakukan untuk menjaga dan merawat jantung. Mulai dari pola makan, pola istirahat, ya, pola stres dan lain sebagainya dilakukan demi menjaga segumpal daging yang memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan kita. Ini dari sudut pandang fisik. Adapun dari sudut pandang rohani, ya, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati kita, rohani kita. Jika ia baik, maka akan baik seluruh tubuh kita. Dia sesuatu yang tidak nampak, tetapi ada dalam diri kita, ada di dalam dada kita. Di sana kita merasakan sedih, gembira. Di sana kita mendapati kejujuran atau sebaliknya. Di sana kita mendapati keikhlasan dan sebaliknya. Di sana kita mendapati kasih sayang dan juga kebencian. Ya. Di sana ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada takwa dan sebaliknya. Ada fujur, ada sifat-sifat yang buruk. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dekat kepada makna hadis ini adalah sudut pandang rohani. Ya. Oleh karenanya para ulama melakukan penelitian, melakukan riset panjang, ya, sehingga menemukan hal-hal yang merusak hati. Faktor apa saja yang merusak hati. Begitu juga para ulama menemukan melalui penelitiannya, bacaannya, menemukan obat hati. Maka pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita bahas adalah hal-hal yang akan merusak hati kita. Ini berdasarkan penelitian para ulama. Khususnya yang disampaikan oleh seorang tokoh tabi'in yang sangat terkenal. Imamnya para tabi'in, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya. Beliau menyampaikan ada 6 hal. Ada 6 hal yang akan menjadikan hati ini rusak kalau dilakukan. Ya. Ucapan beliau ini, ya, nasihat beliau ini diabadikan, dikutip oleh Al-Imam Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Ya. Artinya kitab yang berisi tentang persiapan-persiapan menghadapi hari kematian. Nah, dikatakan di sana 6 faktor yang akan merusak hati kita itu adalah yang pertama, yudhnibuna biroja'it taubah.
Orang terus berbuat dosa, ya, santai, enjoy, ya, tidak mau segera bertaubat. Berdosa terus, tidak mau bertaubat atau menunda taubat. Ini yang pertama. Yang kedua, yata'allamuna wa la ya'lamun wa la ya'malun. Banyak orang belajar, ya, belajar, memiliki banyak ilmu, tetapi tidak mengamalkannya. Minim amalannya. Ilmunya tidak dipraktekkan, tidak digunakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya'malun wala yuflisun. Amalnya banyak, namun sayang tidak ikhlas. Akhirnya amalnya rusak. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Yaitu orang-orang yang setiap saat menikmati, memakan rizkinya Allah, ya, fasilitasnya Allah, tetapi tidak bersyukur. Lupa dengan syukur. Ini akan merusak hati. Yang kelima, la yardawna biqismatillah. Yaitu orang-orang yang tidak terima, tidak rela dengan apa yang Allah berikan. Yang terakhir, yang keenam adalah yadfinunal mauta wala yatadabbarun. Orang-orang yang tidak mengambil pelajaran, tidak mentadaburi peristiwa kematian. Ya. Menghadiri kematian, takziah sampai dengan menguburkan, tetapi hatinya biasa-biasa saja. Tidak mengambil pelajaran. Ini 6 hal yang oleh Imam Hasan Al-Basri disebutkan sebagai hal-hal yang akan merusak hati. Nauzubillah summa nauzubillah dari kerusakan hati yang kemudian menjadikan hati tidak sehat atau sakit. Karena sesungguhnya sakit atau musibah terbesar dalam kehidupan ini adalah sakitnya hati. Apalagi matinya hati. Ini musibah terbesar dalam kehidupan manusia. Qaswatul qulub. Hati yang keras. Hati yang sakit. Di dunianya dijamin dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah dari dalam hati. Mana mungkin orang yang hatinya sakit akan bahagia? Mustahil. Apalagi kelak di akhirat. Orang-orang yang hatinya sakit di akhirat, nauzubillah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kelak tidak ada guna dan manfaat lagi harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah, ya,
dengan hati yang salim, yang sehat, kolbun salim. Maka salah satu kewajiban kita, tugas utama kita, prioritas kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah menjaga kesehatan hati kita. Menjaga agar hati ini tidak sakit, tidak rusak. Karena ini musibah dunia dan musibah akhirat. Rasulullah sering mengingatkan, bahkan mengulang-ulang, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Sampai beberapa kali. Takwa itu ada di sini. Ya. Takwa itu ada di dalam hati. Bagaimana takwa itu akan tumbuh subur kalau hatinya gersang, kalau hatinya rusak. Maka 6 hal ini jadi perhatian kita bersama, ya, agar kita selamat dari kerusakan hati. Tentu pasti kita hamba-hamba Allah yang beriman memiliki ya, kalau cita-cita majelis yang taklim dunia hasanah, jangka pendek, yaitu di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah, dan cita-cita jangka panjang kita adalah kebahagiaan di akhirat. Dan modal utama yang harus kita miliki adalah hati yang sehat. Hati yang sehat. Bahkan seluruh ibadah yang kita lakukan itu, seluruh ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya adalah untuk membersihkan, menyehatkan hati kita. Untuk tazkiyatun nafs. Di dalam ibadah sholat yang kita lakukan, di sana penuh dengan pembersihan jiwa. Ya. Ibadah zakat yang kita lakukan, ada tazkiyatun nafs. Untuk membersihkan hati kita sekaligus harta kita. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan hati kita. Infak, sedekah, zakat. Begitu juga dengan puasa kita. La'allakum tattaqun. Haji dan umroh kita. Untuk meningkatkan ketakwaan kita. Membersihkan hati kita. Semua ibadah kita, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membersihkan sekaligus menutrisi hati kita agar menjadi sehat. Maka upaya-upaya untuk menyehatkan hati itu jangan kemudian kita rusak, ya, dengan hal-hal yang merusak hati kita. Jadi jangan sampai satu sisi kita berupaya untuk menyehatkan hati kita. Kalau secara fisik kita rajin olahraga, Masya Allah. Tapi habis itu sarapannya gorengan 1 piring gitu. Ini mirip dengan kita sholat, ya, zakat, ya, jamaah, pengajian. Tapi habis itu kita rusak hati kita dengan, ya, hal-hal yang merusak, maksiat, dosa, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai upaya kita ini sia-sia. Upaya untuk menyehatkan, untuk membersihkannya kalah dengan hal-hal yang kita lakukan yang merusak hati itu. Nah, ini harus kita sering berhitung ini. Nih, kalau saya olahraga, saya istirahat, ini udah bagus. Tapi yang saya makan, tapi saya masih stres. Nah, bagaimana akan sehat? Begitu juga kita sholat, kita baca Quran. Tapi mata ini kadang nggak bisa dijaga, mulut nggak bisa dijaga. Ini takutnya apa ini? Saling menetralisir, nggak seimbang. Maka ini yang harus menjadi perhatian kita bersama.
Ya, kita saling mengingatkan. Ya. Karena bisa jadi amal-amal ibadah kita itu langsung hilang, karena ditelan oleh dosa maksiat yang kita lakukan. Kalah. Karena kualitas kuantitasnya kalah sama dosa dan maksiat kita. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada 6 hal tadi. Mari kita renungi, kita tadabburi. Yang pertama terkait dengan dosa. Santai, enjoy dengan perbuatan dosa. Ini bahaya sekali, bahaya. Luar biasa. Walaupun dosa kecil. Memang faktanya kita nggak bisa berlepas dari dosa. Ya. Tapi paling tidak jangan sampai dosa besar dan kemudian dosa besar itu menjadi kebiasaan. Dan biasanya kalau sudah terbiasa itu nggak merasa enjoy. Ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Apalagi dosa besar. Dosa kecil saja, kalau dalam hati kita ada perasaan meremehkan, nah, meremehkan itu menjadi dosanya menjadi besar. Nah, dosanya menjadi besar. Karena ketika kita meremehkan dosa, walaupun kecil, sesungguhnya yang kita remehkan bukan dosanya itu saja, tapi yang melarang dosa itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ngeremehin Allah dan Rasulnya. Ini yang menjadikan dosa itu besar. Orang-orang yang beriman, ketika melihat dosa, walaupun dosa itu kecil, ya, seperti dia di bawah gunung yang besar dan dia takut tertimpa longsoran gunung itu. Itu pandangan hati seorang yang memiliki iman yang sehat. Ketika melihat dosa atau melakukan dosa kecil, dia merasa akan tertimpa gunung. Takut luar biasa. Sehingga kemudian langsung kembali kepada Allah, bertaubat, istighfar. Nauzubillah, orang-orang yang munafik itu melihat dosa itu seperti lalat yang lewat atau yang menyentuh hidungnya. Cuman dianggap kecil, dianggap remeh. Nah, sikap seperti itu menjadikan dosa itu besar. Dan dosa ini kotoran, ini sampah. Kalau terus menumpuk, ya, timbunan, ya, dosa-dosa ini dalam hati, hati dikotori, ya, lama-lama kotor itu kan sumber penyakit. Ya. Tidak pernah taubat, nunda-nunda, meremehkan. Lama-lama hati ini menjadi penuh dengan kotoran, sampah. Selanjutnya akan menjadi sakit. Sakit lama-lama akan menjadi mati. Rusak. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini dampak daripada dosa yang dilakukan terus-menerus, santai, enjoy, tidak segera dibersihkan, tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Oke, dalam Al-Quran, Masya Allah, 2 kali ya, Allah menyampaikan dengan redaksi yang serius. Terkait dengan taubat, terkait dengan istighfar. Yang pertama dalam surat Ali Imran 133 itu redaksinya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegera. Kalau urusan maghfirah, ampunan, taubat, itu jangan ditunda. Karena apa? Salah satu dampaknya, kalau tobat itu ditunda, sudah kadung menumpuk di dalam hati menjadi kotoran, sampah, penyakit, itu susah diobati nanti. Apalagi sudah parah. Maka bersegera, walaupun sedikit kecil,
segera kita obati. Ya. Segera kita taubat. Ini salah satu hikmah dari perintah bersegera. Hikmah yang lain tentu waktu kita tidak ada yang tahu. Akhir hayat kita tidak ada yang tahu. Kalau kita tunda dan kita belum taubat, sementara ajal menjemput, na'udzubillah. Berarti menghadap Allah dalam keadaan kotor. Ya, na'udzubillah. Ayat yang lain di dalam surat Al-Hadid ayat 21, ya, di sana pakai redaksi sabiqu. Sabiqu ila maghfirati min rabbik. Kalau wasari'u itu bersegera, sabiqu itu ya, kalau orang berlomba, berlari itu bersegera, apa namanya? Menjadilah terdepan. Fastabiqul khairat, ya. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum, ya. Wa jannatin arduha ka'ardis sama wal ardh. Jadi ini masalah taubat, masalah membersihkan dosa ini menjadi hal yang prioritas. Salah satunya Pak, sebelum dia numpuk banyak dan merusak hati, dan hati kalau udah rusak, udah sakit, susah. Orang kayak berperilaku bohong, tidak jujur, tidak ikhlas, ria, itu kalau sudah menjadi kebiasaan, Masya Allah. Sampai tua pun susah dihilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam hati kita ini. Ini disebabkan oleh apa? Tidak ditangani sejak dini. Nah, penyakit. Kalau dari awal tidak segera diobati, itu kalau udah stadiumnya tinggi ya susah diobati. Makanya kadang orang ya biasa saja korupsi gitu. Santai. Walaupun yang digarong enggak sedikit gitu. Miliaran, triliunan, santai aja. Kenapa? Itu nauzubillah, tanda-tanda memang hatinya sudah susah diobati. Disebabkan oleh apa? Dari dosa kecil-kecil, bohong, nilep, nipu dalam saya terus dilatih. Nauzubillah, melatih kejahatan. Tidak segera memperbaiki diri. Lama-lama enjoy menjadi irama hidup, sudah tidak merasa bersalah. Ini salah satu bahaya dosa. Belum dosa-dosa yang lainnya. Dosa-dosa yang tersembunyi dalam hati kita yang kita sendiri yang tahu. Mungkin iri, dengki, suudon, ya, takabur. Itu kalau terus dibiarkan, tumbuh subur ya. Nauzubillah. Ini yang pertama. Bapak Ibu jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus hindari itu meremehkan dosa, dan harus kita lakukan terus memperbaharui taubat, terus merasa bersalah dan merasa bersalah, terus istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat khususnya, dan kapanpun dimanapun, Masya Allah. Sampai kita keluar WC pun itu kan istighfar kita. Ya. Kita istighfar. Keluar WC. Ghufranak. Ya Allah, ampunanmu. Ya. Berarti kita dimanapun, di mobil, di kendaraan. Terus ingat, ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Astagfirullah, ampuni dosa-dosaku ya. Ini satu-satunya jalan ya untuk membersihkan hati kita, dan jangan sampai hati ini rusak sakit. Terus kita kasih vitamin, nutrisinya istighfar, taubat. Kalau ketemu saudara kita ya, kita sering-sering minta maaf. Saling memaafkan. Ya. Bersegera bertaubat. Ya, dimanapun, kapanpun kita berada. Apalagi menjelang tidur. Menjelang tidur itu harus uh, taubat itu harus itu. Karena nggak tahu itu besoknya bisa bangun apa tidak gitu. Kalau keterusan kan kita dalam keadaan taubat, dalam keadaan wudhu, Masya Allah. Kita ditemani malaikat. Makanya jemaah yang mulai terasa ngantuk jangan lupa istighfar. Istighfar, takutnya nanti susah dibangunin. Istighfar. Tapi kalau tidur ngantuk dalam keadaan istighfar, insya Allah husnul khotimah. Nah, itu. Yang kedua,
Yang kedua, Masya Allah, jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga tantangan bagi kita. Banyak ngaji, banyak belajar, bahkan banyak mengajar. Ya, para ustadz, para kiai, para ulama, banyak ilmunya. Di satu sisi kita harus bersyukur kepada Allah. Allah memudahkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang faham, mengerti, diberi kesempatan mencari ilmu, diberi kesempatan pengajian, bahkan diberi kesempatan dari kecil hidup di pesantren sampai tua belajar agama. Tapi jangan lupa ilmu yang tidak diamalkan, ya, itu juga salah satu faktor yang akan merusak hati kita. Ya, tidak mengamalkan ilmu, terutama ilmu-ilmu yang amalan-amalan yang wajib. Ya, amalan-amalan yang wajib. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Sebatas jadi kajian ilmiah, sebatas jadi nauzubillah bahan perdebatan, saling menyerang, ya, saling berdebat, saling merasa benar sendiri. Jadi panggung perdebatan, diskusi, tapi amalnya, aplikasinya nol, minim. Baik terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, maupun terkait dengan akhlak. Ya. Ini tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita. Bahwa ilmu yang tidak diamalkan itu akan menjadikan dalam diri kita guncang. Ya. Ada sesuatu yang tidak stabil, nggak sinkron. Otaknya banyak ilmunya, tapi hatinya kosong. Amalnya kosong. Ya. Sehingga menyambung antara hati dan otak ini kan amal perbuatan kita. Mempraktekkan ilmu. Maka para ulama mengatakan orang yang ahli ilmu itu sesungguhnya adalah, orang yang fakih itu sesungguhnya adalah orang yang mengamalkan ilmunya walaupun ilmunya tidak banyak. Ya. Ibadahnya rajin, bagus. Akidahnya bagus. Akhlaknya juga bagus. Hablum minallah bagus, hablum minanas bagus. Ya. Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat itu diumpamakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Tidak ada hasilnya. Maka ini menjadi muhasabah bagi kita semua. Banyak mencari ilmu, banyak mendapatkan ilmu. Langkah baiknya kalau kita juga berlatih untuk mengamalkan ilmu itu. Sedikit demi sedikit, ya. Sedikit demi sedikit. Dulu para sahabat itu ketika belajar hadis, belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW, diamalkan dulu, baru kemudian bertanya lagi. Diamalkan dulu, baru kemudian meminta fatwa, meminta pendapat lagi. Ya. Ini tantangan bagi kita, apalagi di era modern ini, mempelajari apa saja gampang. Tapi tantangan kita adalah mengamalkannya. Ya. Yang ketiga, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan amal, berilmu dan sudah beramal. Ya, berilmu sudah beramal. Namun sayang, amalnya dikotori, dirusak dengan riya, dengan sum'ah. Pengen dilihat, pengen didengar, pengen dipuji. Bukan karena Allah. Atau tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Ini juga sia-sia. Jadi menjadikan hati kering. Ada kontras, ada
sesuatu yang tidak normal dalam diri kita. Beramal luar biasa seriusnya, mempergunakan sekujur tubuhnya, fisiknya untuk beramal, bersusah payah beramal, tetapi amalnya tidak dari hati. Hatinya kosong, nggak ada rohnya. Karena dia bukan karena Allah menjalankan itu. Ini tantangan. Tantangan bagi kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa yang paling beliau khawatirkan pada umatnya itu apa? Syirik kecil. Syirik kecil tapi merusak amal. Apa syirik kecil itu? Riya. Riya itu ada. Ibarat seperti semut hitam di tengah malam hari. Wujudnya ada. Tetapi membahayakan. Yang tahu hanya Allah dan diri kita. Salat kita, taklim kita, bacaan Quran kita, infak sedekah kita. Apakah karena Allah? Atau ada riaknya, ada sum'ahnya. Maka ini tantangan bagi kita untuk terus berlatih dan berdoa kepada Allah, dibimbing agar dijauhkan dari riya, dijauhkan dari amal yang tidak ikhlas. Harus kita tanamkan kuat dalam diri kita, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Malah kita berdosa. Kalau kita beramal, ternyata amal kita bukan karena Allah. Maka kita harus hati-hati, ekstra hati-hati, minta petunjuk kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Dan ketika pasti kita tidak bisa terlepas dari riya, sum'ah dan sebagainya. Segera memohon ampun kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kita nggak bisa lepas dari ingin dipuji, ingin didengar, ingin. Kalau itu terjadi, segera kita kembali kepada Allah. Segera minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan berarti kemudian kita berhenti beramal, takut riya. Beramal takut riya itu sesungguhnya juga bagian dari riya. Berhenti beramal, tidak beramal, takut riya, dia sedang berbuat riya juga. Berarti bukan karena Allah dia. Ini tantangan. Tetap beramal dan kita harus berani mengoreksi setiap amal kita. Memperbaiki. Ada unsur-unsur riya dan lain sebagainya. Segera kita taubat, minta ampun kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ya. Tetap bekerja, beramal, tapi terus kita koreksi. Sebelum bekerja, sebelum beramal, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan berdoa. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi setiap pagi dan petang itu mengajarkan doa pada kita, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik sekecil apapun. Ya. Ini doa penting ini ya. Kita pagi dan petang berlindung kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada min an nusyrika, dari melakukan kesyirikan bika syai'an, sekecil apapun. Na'lamuhu, aku mengetahuinya, aku tahu. Riya itu nggak boleh, semua itu nggak, tapi aku lakukan. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari syirik yang aku tidak mengetahuinya. Tiba-tiba ternyata yang kita lakukan itu kesyirikan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara agar amal kita menjadi ikhlas. Ya. Terus berlatih amal-amal yang sifatnya tidak kelihatan. Sholat malam, infak sedekah yang tidak kelihatan, mendoakan saudaranya. Nah, ini insya Allah akan menjadi kebiasaan yang baik. Amal kita menjadi ikhlas. Ya. Terus kita harus berani mengoreksi, mengevaluasi diri. Ya. Karena ini salah satu faktor yang akan merusak hati. Hati menjadi kering. Karena rohnya amal itu adalah keikhlasan. Dan keikhlasan itu di dalam hati. Kalau hati diisi dengan riya, sum'ah, ingin dipuji,
Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bisa berbuat riya, sum'ah, pengen didengar, pengen dilihat? Ini kadang disebabkan oleh makrifah kita dengan Allah kurang. Atau makrifah kita tentang manusia itu kurang. Kalau kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha melipat gandakan pahala, Allah Maha menerima amal, ya, maka kita akan sungguh-sungguh dan beramal dan ikhlas. Dan kalau kita mengetahui manusia, banyak kan beramal itu kan rusaknya amal itu kalau riya, sum'ah, pengen dipuji, pengen dilihat orang. Kita lihat manusia itu sangat lemah, sangat kurang. Kenapa kita arahkan amal kita untuk dia? Betapa ruginya kita. Manusia penuh dengan kekurangan. Kita pengen dilihat, pengen dipuji. Belum tentu dipuji. Belum tentu. Dipuji pun kadang bahasa apa? Masih ngapain kita karena manusia gitu. Kadang kita harus berpikir begitu. Apa untungnya? Wong dia sendiri manusia itu penuh dengan kekurangan. Kok untungnya apa dipuji? Bukankah pujian itu, pujian dari orang yang justru kadang menjatuhkan kita? Apresiasi pujian itu belum tentu malah menyemangati kita. Justru menjatuhkan. Dan bisa jadi dilakukan basa-basi. Ya. Manusia, Masya Allah dengan segala karakternya, belum tentu senang dengan kita. Kenapa kita arahkan untuk dia? Kalaupun dia memberi imbalan, tidak ada apa-apanya dibanding pahala imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang bisa diberi manusia yang dia sendiri butuh? Makanya sungguh sangat merugi kalau kita beramal, amal akhirat apalagi, kita arahkan untuk bisa dipuji orang. Wah, ini bagus, orangnya dermawan, ya, soleh. Kata itu apa manfaatnya? Ya, rugi besar kita. Maka pikiran seperti ini harus kita hadirkan, ya, harus kita hadirkan, agar kita terbebas dari perbuatan riya dan sum'ah, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diapresiasi. Apresiasi Allah, pahala dari Allah sungguh sangat luar biasa. Tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya dibanding apresiasi manusia. Kalau ternyata kita sudah beramal, ya, dan kemudian ada yang puji, silahkan. Itu bonus. Tapi jangan terlena dengan pujian. Itu bonus. Terserah pujiannya basa-basi atau apa. Kan banyak kan manusia itu kan basa-basi. Ini kasihan nih kalau nggak diapresiasi ini. Ini kasihan nih kalau nggak di ini. Ini yang ketiga, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus menjaga amal kita. Di samping didasari dengan ilmu, jangan lupa didasari dengan keikhlasan agar tidak merusak hati kita. Ya. Habis waktunya, Pak. Berapa jam lagi? Ah, berapa? Ini belum selesai sampai 6 ini. Dipercepat. Baru ke berapa ini? Baru 3. Ya. Berarti tanya jawab sekarang ini. Sedikit ya, boleh. Bismillah. Ya, kita selesaikan lah, walaupun singkat. Yang keempat, ini tentang syukur. Ya, orang yang tidak bersyukur itu hatinya gersang. Nah, syukur ini sumber kebahagiaan. Ya, setiap hari makan, minum, rezekinya Allah. Menikmati fasilitas Allah. Dikasih ilmu oleh Allah. Dikasih harta oleh Allah. Dikasih keluarga oleh Allah. Dikasih sahabat, teman, tetangga dari Allah semuanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surat An-Nahl ayat 53. Semua nikmat itu adalah dari Allah. Cuman kadang manusia, naudzubillah, takabur, sok-sokan, itu punya saya. Seperti ungkapan Fir'aun dan Qarun ya. Ini semua dari ilmu saya. Jadi punya gedung, punya fasilitas, perusahaan, pabrik. Ini semua dari ilmu saya. Bukan dari Allah. Ini ngerusak hati. Ya.
Salah menyikapi nikmat. Bahwa nikmat itu miliknya. Padahal itu titipan. Mesti persepsi kita, persepsi di dalam hati kita, dalam otak kita. Ini semua titipan dari Allah, amanah dari Allah. Maka kita akan berhati-hati menggunakannya. Kita akan berhati-hati menggunakannya karena semua akan dimintai pertanggung jawaban. Apa arti gunanya? Punya harta banyak dan kemudian kita sombong. Berat pertanggung jawabannya. Alangkah bahagianya punya harta banyak, semua digunakan untuk kebaikan. Syukur itu rukunnya ada 3. Pertama, mengakui semua nikmat itu dari Allah. Kedua, kita memuji Allah. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Itu baru namanya syukur. Makanya berat syukur itu. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Dan syukur itu yang lebih utama adalah ketaatan kita. Fasilitas yang kita miliki menjadi taat. Makanya ketika Allah memerintahkan keluarga Nabi Daud, Nabi Sulaiman untuk bersyukur itu bukan dengan redaksi ucapkanlah alhamdulillah, bukan. I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, ya Daud, Sulaiman, i'malu ala Dawud syukra. Lakukan, berbuatlah syukur. Jadi lebih kepada perbuatan. Inilah rahasia dari keluarga Daud, Sulaiman yang suksesnya luar biasa. Karena keluarga ini jadi role model dalam sikap syukur. Diberi ilmu, diberi kekuasaan, diberi risalah, jadi rasul, tidak sombong. Ungkapan hadza min fadli Rabbi itu adalah ungkapan Nabi Sulaiman. Ini anugerah dari Tuhanku. Termasuk doa untuk minta diberi syukur. Rabbi auzi'ni an asykura nikmatak. Karuniakanlah kepadaku sifat rasa syukur ya Allah. Itu doa Nabi Sulaiman sehingga diberikan hal yang luar biasa. Tapi kalau kita bersikap seperti Korun, Fir'aun, ini 2 kutub ya. Sulaiman, kekuasaan ilmu yang luar biasa yang menjadikan dia tawadhu, ya. Ini menjadi role model bagi kita orang beriman. Dan kita hati-hati jangan sampai seperti Korun dan Fir'aun. Korun itu ini semua dariku. Ilmu yang aku pelajari, kuliah di luar negeri gitu. Kursus pelatihan sehingga aku bisa mendapatkan semua. Ini ungkapan Korun. Pengikut-pengikut Korun begitu. Tapi kalau pengikut Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW, ini min fadli Rabbi. Ini dari Allah. Sewaktu-waktu pasti Allah akan mengambil titipan. Ini yang akan menjadikan kita memiliki sikap syukur. Dan yang kelima, yang menjadikan hati itu rusak, selalu kurang dan kurang, tidak ridho, tidak rela dengan apa yang Allah beri. Baik itu kebaikan maupun ujian. Yang ada hidup ini ngeluh kurang dan kurang. Tidak ada sifat kona'ah. Kona'ah itu bahasa Jogjanya apa, Pak? Nerimo. Nerimo ing pandum. Ini sikap nerimo ini, Masya Allah. Kalau kita tumbuh subur dalam diri kita, ini akan menyuburkan hati kita. Jika diberi kebaikan, dia bersyukur. Jika diuji dengan keburukan, dia bersabar. Tapi kalau hidup diisi dengan kurang dan kurang, ya, tidak rela ngelihat rumput tetangga lebih hijau, kurang dan kurang, Masya Allah, ini berbahaya. Orang-orang yang beriman melihat yang atas itu menjadi motivasi. Boleh. Tapi kalau menjadikan iri dan dengki, ini bahaya. Orang beriman kalau melihat yang di bawah itu menjadikan dia syukur. Bukan menjadikan dia sombong. Orang sombong itu kan karena ada yang di bawahnya kan. Ini jangan sampai. Itu ngerusak hati. Ngelihat yang atas iri dengki. Wah. Ngelihat yang bawah sombong. Kalau ngumpul dengan orang-orang besar, wah, iri dengki. Ngumpul orang-orang yang di bawahnya dia sombong. Ini bahaya. Orang yang beriman ngelihat yang atas jadi motivasi.
melihat yang di bawah, dia bersyukur. Jadi jangan sampai kita merasa kurang dan kurang terhadap apa yang Allah berikan. Bersyukur. Husnudzon kepada Allah. Karena Allah paling tahu kebutuhan kita. Yang Allah beri itu adalah yang terbaik. Yang keenam, yang terakhir, ini terkait dengan pelajaran dari kematian. Kata Imam Hasan al-Basri, banyak orang menguburkan jenazah, tapi dia santai aja. Habis nguburin jenazah, nyampe rumah, udah nggak ke masjid lagi. Padahal habis nyolatin jenazah ke masjid. Kan penuh itu nyolatin jenazah ya. Tapi kenapa sholat zuhur, asar kan 2 baris? Pada kemana? Mestinya ketika kita nyolatin jenazah, itu Masya Allah. Suatu saat kita akan disolati seperti ini. Kalau kita jarang ke masjid, mana mungkin ada orang mau ikut nyolati kita. Ketika dikubur, kita akan dikubur seperti ini. Kita membawa apa? Yang kita bawa hanya amal kita. Amal sejariah kita, ilmu kita, anak yang soleh. Maka setiap melihat kematian dan kemudian kita tersentuh hati kita, ini tanda-tanda hati masih hidup, masih sehat. Tetapi proses kematian, kita menjadi biasa saja, santai-santai saja, ini bahaya ini. Hati-hati nih para dokter, perawat, tukang gali kubur, jangan dijadikan hal yang biasa itu. Mestinya kita ambil pelajarannya, paling tahu ini seorang dokter, seorang perawat paling tahu tentang kematian. Dia adalah orang yang paling takut kepada Allah dan kemudian bisa mengajari orang. Begitu juga tukang gali kubur, tukang memandikan jenazah, tukang kuburan, itu mesti paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan udah pekerjaan udah biasa gitu. Ini bahaya. Harus kita ambil pelajaran. Dia menjadi orang yang paling cepat ke masjid karena tahu peristiwa kematian di depan mata. Dia menjadi orang yang baik-baik karena dia setiap hari melihat kematian. Ini 6 hal jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi penyampai, ya, dan untuk kita semua. Allah menjaga hati kita semua, Allah melindungi kita semua. Tidak ada yang bisa menjaga, melindungi, membersihkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada tambahan. Fenomena akhir zaman ya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Tugas kita terus menyampaikan dan menyampaikan. Tugas kita terus berdoa. Di samping kita menyampaikan, saling menasihati, saling mendoakan. Kita doakan saudara kita seiman, seislam, yang terkadang ya di akhir zaman ini ya seperti itu.
berzina, urusan ranja, ya, itu kadang jadi status ya, Pak. Jadi konten. Kadang notabene itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam, diceritakan. Dan itu memang fenomena akhir zaman. Salah satu tanda kiamat sudah dekat itu. Jadi kiamat sudah dekat tidak seru ini. Tapi dekatnya seperti apa? Wallahu a'lam, nggak bisa diramal. Kata Nabi, ya salah satu tanda akhir kiamat, akhir zaman itu diantaranya adalah salah satunya perbuatan zina itu sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan dilakukan di sembarang tempat, kayak hewan gitu. Jadi di saat itu orang paling baik itu adalah yang nasihati dia, jangan kau lakukan di sini, dilihat orang. Itu orang yang paling baik. Bisa mengingatkan seperti itu. Jadi sudah saking jahatnya, buruknya perbuatan, salah satu perbuatan zina itu dilakukan bebas. Nah, tanda-tanda itu kan sudah ada. Sudah dijadikan apa? Video, YouTube, gambar disebar. Ya. Nauzubillah semua. Jadi pergaulan bebas itu menjadi hal yang biasa saja. Ini berarti tanda-tanda. Ini berarti tugas kita ya menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Dan terus kita hidupkan pengajian-pengajian syiar kita. Untuk saling mengingatkan, saling menguatkan. Makanya majelis seperti ini luar biasa. Insya Allah kalau masjid-masjid masih ramai, masih penuh, minimal itu akan jadi penyeimbang dari maksiat-maksiat di luar sana yang terjadi. Ya. Tapi kalau maksiat luar biasa di luar, masjidnya sepi, ini nauzubillah. Maka bagian dari jihad pengurus masjid, para ustadz, adalah menghidupkan masjid. Menjadikan masjid ini senyaman mungkin sehingga banyak orang datang tertarik untuk beribadah, untuk mengaji, untuk mendapatkan siraman rohani, sehingga di situ banyak orang terjaga imannya, bahkan mungkin banyak orang ingin kembali bertaubat dari gersangnya jiwa, dia peroleh pencerahan di masjid. Ini salah satu jalan. Dan kita doakan pemimpin-pemimpin kita yang berkuasa diberikan hidayah petunjuk oleh Allah untuk membuat aturan-aturan yang bisa menyelamatkan hati kita, menyelamatkan agama kita, menyelamatkan umat kita. LGBT dan lain sebagainya, ya. Kita doakan. Ini barangkali yang bisa kita lakukan. Terus kita jaga diri kita, keluarga kita, jamaah kita. Terus kita sampaikan penerangan. Terima kasih. Saya dapat bahwa kita semua tahu kita ini bahkan ya dia sangat capek, super capek, lebih pikiran manusia atau kita. Tetapi saya melihat dari sisi bisa terjadinya penyakit fisik, mulai dari masuknya data itu ke otak dulu dan melewat panca indera. Panca indera itu kan ada telinga, ada mata nomor satu, kemudian telinga sampai pembauan sampai lidah, semua berperan. Kulit pun berperan memasukkan data. Nah, kemudian setelah itu bisa menyebabkan perubahan dalam waktu satu titik pikiran negatif itu akan terjadi perubahan secara hormonal. Hormon di tubuh itu ada ribuan dan mereka tidak punya saluran masing-masing. Tapi Allah mengaturnya begini, tidak didistribusi kemana-mana, bisa masuk ke semua sistem. Jadi penglihatan terutama yang sudah diteliti adalah
pengaruh tayangan pornografi, merusak jaringan otak di depan. Kalau sudah terjadi kerusakan, istilahnya kerennya itu infak, kematian jaringan. Kalau sudah terjadi permanen kerusakannya, sangat sulit disembuhkan. Nah, penyembuhannya melalui proses yang panjang. Nomor satu, orang itu nggak bisa dilayani, menolak nggak bisa karena dia menderita sakit, dia harus menerima, mengakrabinya penyakit itu. Kemudian dia lalu membentuk resiliensi, ketahanan menghadapi termasuk penyakit lagi tadi. Dia harus berusaha untuk mendidik. Bagaimana caranya mendidik kita mengendalikan penyakit termasuk? Ada yang seorang pemimpin menyatakan diri bahwa dia hobinya melihat film porno. Apakah itu jadi pemimpin? Udah terjadi kerusakan apa? Di frontal. Jadi sangat berperan penting IC. Tapi melalui saraf, melalui pembuluh darah, atau menyebabkan ada dan butuh waktu yang panjang. Nah, saya mau tanya dulu yang tadi disampaikan apa di ayat 53 dulu. Anak. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada diri kalian itu adalah dari Allah. Dan sekarang juga ada ilmu pengetahuan psikologi Islam yang mengedepankan bisa menemukan penyebab penyakit terutama adalah emosi. Jadi emosi yang terjadi pada saat kita melihat sesuatu masuk kita itu beraneka ragam. Ada rasa dendam, kecewa, itu penyakit tadi. Sulit melepas dendam masa lalu, ini terjadi penyakit dan sudah diterima. Begitu, jadi begitu aneka ragamnya kehidupan dunia. Bagaimana kita mau mempreventif tadi udah punya satu mencegah. Kita masukkan setiap hari amalan-amalan. Kalau dia amalan baik, menghasilkan endorfin, hormon yang morfin yang diproduksi tubuh sendiri. Tubuh itu bisa memproduksi hormon morfin. Jadi seperti obat paksa juga. Jadi tenang orang untuk memaklumi dan sabar. Jadi komponen penyembuhan itu adalah pemaafan dan sabar menunggu proses menjadi sembuh. Nah, sembuh secara sempurna, saya kira nggak bisa dibuktikan secara detail karena masih ada sisa-sisa pengaruh dari negatif tadi. Jadi katakanlah yang paling konkret kita rasa khawatirnya sangat menonjol misalnya, tidak terlalu banyak. Kita khawatir anak kita terjadi sesuatu di jalan. Pada saat kita lepas dari pandangan kita lupa berdoa. Ternyata pikiran setitik pikiran kita khawatir tadi terjadi itu, namanya quantum energy. Jadi what you say, what you get. Jadi apa yang kita pikirkan negatif itu akan terjadi. Jangan-jangan anaknya jatuh di jalan. Terjadi. Itu undertake. Jadi rasa was-was itu khawatir itu juga negatif. Harus tidak. Itu saja mungkin masukan atau perenungan buat kita semua, termasuk saya nanti masih belajar sesuatu yang salah bermakna. Amin, amin. Insyaallah luar biasa tambahannya. Insyaallah bermanfaat sekali bagi kita semua. Yang Allah sudah menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk rupa yang paling sawwarakum fa ahsana suwar. Allah menciptakan, membentuk kalian dengan bentuk yang ahsan, paling. Ya, Al-Quran mengatakan demikian. Jadi memang luar biasa fisik yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa 4 hal yang kelak di akhirat kita nggak bisa bergeser kalau belum bisa mempertanggungjawabkan. Salah satunya adalah badanmu, fisikmu ini dulu kamu gunakan untuk apa? Nah ini Masya Allah. Anugerah fisik yang luar biasa, sempurna, yang luar biasa, indah. Ya. Ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Mata, indah, telinga, tangan, hati, otak. Masya Allah. Betapa
Kalau kita tidak bersyukur, kita gunakan untuk kebaikan, ini akan menyulitkan kita. Insya Allah kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Dan satu lagi ada hadis qudsi, pikiran persangkaan kita itu akan menjadi nyata. Karena Allah katakan, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadamu. Jadi kuatnya mindset, kuatnya pikiran itu luar biasa. Memang Allah sudah berikan. Jadi kalau pikiran-pikirannya negatif, ya akan terjadi negatif. Mindsetnya negatif, wajar kalau kemudian kita dilingkupi dengan hal-hal negatif. Karena hati pikiran kita tidak lurus, tidak husnudzon kepada Allah. Demikian Bapak Ibu jamaah Allah. Sekali lagi saya mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih proses. Semoga baik dan mendatang seperti sini. Mari sama-sama kita mengucapkan doa untuk majelis subhanallah fi fitnah syaitan. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz.